Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawati, guru di SMA Negeri 1 Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya mahasiswa PPG tahap 1 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menyajikan tayangan video PPL 2 RPP 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran dulu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Ada temannya yang nggak masuk pada hari ini? Alhamdulillah. Ya, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Adib Arbarana, Aditya Nugraha, Apriansa, Chelsea Amelia, Nikita Putri, Pina Meriska, Pela Septia Dewi, Fitria, Lutfi, Windy Saskia, ya, Ferdinand Saputra, Rio Renaldiansa. Ya, alhamdulillah. Tetap semangat, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, ya gimana kita lanjutkan materi dari kelanjutan yang asuransi syariah bab keempat ya. Bahasan kita untuk hari ini yaitu tentang bank syariah dan koperasi untuk kemaslahatan umat ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke koperasi dan bank syariah, nah Ibu mau tanya dan Ibu ingatkan kembali mengenai materi sebelumnya yaitu ekonomi syariah dan asuransi syariah. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Ya, siapa yang masih ingat? Yang Ibu jelaskan materi tentang ekonomi syariah dan asuransi. Ya, siapa yang bisa ingat? Yang masih ingat? Ya, silakan. Dani? Jid, ayo. Ya, ya. Ya, Dea, silakan. Penerapan dalam bidang bisnis dan bidang sosial. Ya, penerapannya dalam bidang bisnis dan sosial, yaitu apalagi selain itu? Terima kasih Dea. Ya, yang lain semangatnya mana? Ayo. Apalagi yang kalian masih ingat yang sudah Ibu jelaskan tentang ekonomi syariah dan asuransi syariah sebelum kita lanjutkan ke materi bank dan koperasi syariah. Ya. Ada yang masih ingat? Manfaatnya apa? Ibu ingatkan lagi manfaatnya. Iya, Rahela, silakan. Manfaat bank syariah riba dalam praktik ekonomi. 2. Mengelola dana berdasarkan syariah Islam. 3. Penghitungan keuangan berdasarkan sistem bagi hasil. 4. Dana yang disimpan nasabah dijamin oleh LPR, lembaga penjaminan. Ya, ya cukup. Nah, itu yang masih diingat itu tadi apa? Manfaatnya, yaitu yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi atau akad kegiatan ekonomi akad atau syariat Islam untuk kemaslahatan dunia akhirat ya.
Nah, jadi itu yang sudah kalian pahami yang didapat materi yang sebelumnya ya. Selanjutnya kita bahas tentang bank syariah. Nah, Ibu mau tanya, yang kalian ketahui selain bank syariah ini kan yang namanya syariah itu berarti kan yang dilakukan secara syariat Islam. Nah, bank yang selain bank syariah ini yang kalian ketahui bentuk bank konvensional itu apa saja? Bank konvensional yang tidak menggunakan syariah Islam. Ada yang bisa menyebutkan? Bank kan banyak sekarang, tapi bank syariah itu selain yang menggunakan syariah itu berarti bank konvensional, BRI, BNI, BCA. Nah, banyak lagi bank-bank lainnya, asal jangan bank Thaib ya. Nah, beda makna dari bank Thaib. Kalau ini bank yang banyak uangnya. Kalau bank Thaib yaitu abang yang nggak pulang, nggak ada duitnya ya. Nah, kita lanjutkan, yaitu sekedar supaya kalian tidak ngantuk dan jenuh. Nah, di sini ada pengertian bank syariah. Ya, silakan. Ya, silakan Dea. Bank syariah adalah suatu Perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum syariah. Nah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur melalui Majelis Ulama NUI. Nah, di sini dijelaskan ada sejarah berdirinya bank syariah. Tahun berapa berdirinya bank syariah di sini? 1990, yaitu MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam pertama di diselenggarakannya musyawarah MUI untuk menghasilkan pembentukan kelompok. Nah, dasar hukumnya. Ya, silahkan Apri, dasar hukumnya apa itu, Pri? Ada dasar hukum untuk bank syariah, yaitu pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang bank syariah. Apalagi? Dan prinsip kehati-hatian. Ya, yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian karena kita menggunakan syariah, yaitu syariah itu syariat hukum Islam yang banyak intinya dengan kehati-hatian supaya tidak kita menggunakan dengan cara riba, yaitu tadi yang sudah pernah Ibu jelaskan. Jangan sampai dalam sistem bank syariah ini atau syariat Islam ini tidak ada yang dirugikan dan tidak merugikan, yaitu sesuai akadnya. Untuk bentuk lembaga apa yang disepakati ya. Contohnya yang sudah kita pernah bahas adalah tentang asuransi. Kalau di bank ini ada apa saja kegiatan transaksinya? Coba kalau kalian ke bank, apa saja transaksi yang ada di bank? Nah, tarik tunai, setor tunai, terus apa lagi? Nabung adalah prinsip bank syariah.
Coba dibaca dulu Dila. Prinsip bank syariah apa saja? Nah, ya cukup. Jadi Ibu ingatkan lagi, prinsip bank syariah masih kalian ingat nggak? Sama tidak dengan prinsipnya asuransi syariah? Sama? Sama tidak? Sama? Prinsipnya yaitu menjalankan fungsi penghimpun dan berdasarkan syariah is terbebas dari unsur riba, terbebas dari unsur maisir atau perjudian. Begitu juga selanjutnya kita lanjutkan ke perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Apa saja? Bank syariah apa? Sistemnya. Yang pertama, sistemnya apa dalam pendapatannya? Bagi hasil. Kalau bank konvensional, bunga. Itu yang disebut dengan riba. Yang kedua, objek atau investasinya. Halal atau haram? Halal apa haram? Karena menyebutkannya lesu, gak semangat. Halal katanya. Apa udah mau pulang? Belum. Nah, halal. Kalau bank konvensional, halal dan haram. Nah, lembaga perbankan itu apa saja bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Penjual dan pembeli, kemitraan sewa dan penyewa. Sedangkan kalau di bank konvensional yaitu debitur, pihak yang berhutang, dan kreditur, pihak yang memberikan pinjaman. Jadi kalau sistemnya di bank syariah, penjual dan pembeli. Intinya gini, kalau penjual ada barangnya. Jadi orang membeli kan kalau nggak ada barang. Jadi sistemnya itu tadi, ada yang saling diuntung, nggak ada yang dirugikan. Dengan kembali kita ke sistem bagi hasil ya. Nah, pengelolaan denda ada nggak di bank syariah? Ada nggak di bank syariah denda? Ada nggak? Nah, kalau di bank konvensional terdapat pengelolaan dan denda. Makanya itu disebut supaya kita terbebas dari bank yang berbentuk riba. Pilih yang mana? Deposit. Syariah Islam. Deposit. Yang bank syariah, yaitu tadi manfaat bank syariah adalah dana yang disimpan nasabah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ya. Jadi ada yang menaunginya yaitu lembaga penjamin simpanan atau LPS. Dana yang disimpan digunakan untuk kemaslahatan umat. Sedangkan kalau bank konvensional adalah digunakan oleh individual ya, keuntungannya untuk pribadi. Beda dengan yang syariah, yaitu digunakan untuk kemaslahatan umat. Ya, itu tentang manfaat bank syariah. Kita lanjutkan ke apa yang dimaksud dengan koperasi? Ya, Chelsea. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki tujuan dan kegiatan usaha berdasarkan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Iya, tetap dasar yang diambil adalah Al-Quran dan hadis. Sama dengan asuransi bank, begitu pula dengan koperasi. Nah,
Kita lanjutkan yang Ibu ambil. Bank konvensional. Bukan bank benjol, Adit. Ya, itu pinjol, bukan bank benjol ya. Adanya pinjol, yaitu pinjaman online. Nah, itu selain bank ada namanya pinjol. Kalau bank benjol nggak ada, adanya pinjol. Ya, kita lanjutkan. Dasar hukumnya koperasi syariah adalah, ya silakan baca, Pela. Pel. Ya. Satu Al-Quran dan hadis terutama tentang tolong menolong anak ta'awun dan saling menguatkan takaful. Iya. Takaful. Terus itu. Jadi intinya dasar hukumnya koperasi syariah ini yang paling utama di dalam Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya adalah dinaungi oleh negara juga di dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, di situ juga ada yang dasar hukumnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disebut dengan apa? KUKM. Apa singkatan dari KUKM? Fitri, KUKM apa, Fit? Ya, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Ayo, Fit, konsentrasinya mana? Dea? Nah, itu yang sudah sebutkan Dea tadi ya. Selanjutnya, tujuan dari koperasi syariah. Ya, silakan. Ya, Chelsea. Dalam kegiatan usahanya koperasi para anggota menyejahterakan masyarakat secara umum serta membangun perekonomian Indonesia sesuai Bertujuan meningkatkan ekonomi para anggotanya, yaitu mensejahterakan masyarakat secara umum serta membangun perekonomian Indonesia. Nah, Ibu akan tanyakan, koperasi ini adalah tujuannya untuk meningkatkan ekonomi para anggota. Berarti koperasi ini termasuk simpan pinjam bukan? Apa? Untuk tempat menabung? Bukan. Apa? Koperasi itu untuk apa? Uang. Minjem uang. Apalagi? Ya, kata Windy minjem uang. Selain koperasi untuk minjem uang, apalagi? Lutfi? Apa? Selain untuk minjam uang yang sebutkan Windy tadi, apalagi? Menabung? Terus kegiatannya adalah simpan pinjam ya. Yang diolah adalah tentang keuangan. Koperasi syariah. Ya, silakan. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat koperasi syariah? Rio? Manfaatnya apa? Membangun dan mengembangkan meningkatkan kesejahteraan sosial, mewujudkan dan meningkatkan ekonomi nasional, ya, membuka dan memperluas lapangan kerja bagi para anggota dan masyarakat. Nah, contohnya apa? Mungkin ada yang tahu contohnya apa? Membuka dan memperluas lapangan kerja. Jadi manfaat dari koperasi syariah ini bisa memperluas lapangan kerja bagi para anggota dan masyarakat. Apa saja contohnya?
Jadi dengan adanya koperasi bisa pinjam modal dan bisa membuat usaha kecil, bisa ya kan? Jadi bisa membuat bidang usaha apa saja dengan menggunakan jasa pinjam uang di koperasi syariah, digunakan untuk modal supaya menghasilkan ya, akhirnya bisa membuka dan memperluas lapangan kerja. Nah, ini tadi praktik koperasi syariah tadi apa saja? Ya, Dea. Penerapan bidang bisnis dan sosial. Ya, berkaitannya tadi bisa membuka usaha kecil atau lapangan kerja. Jadi dari pinjam modal ke koperasi tadi bisa digunakan untuk modal membuka usaha. Jadi bisa digunakan untuk bisnis atau jual beli apa ya, itu bisa. Nah, selanjutnya untuk kerja kelompok, Ibu tugaskan untuk mencari data yang berkaitan atau manfaat dan apa yang kalian pahami di dalam bank syariah dan koperasi syariah. Silakan buat 4 kelompok dan nanti langsung dipresentasekan. Ya, silakan. Buat aja. Ya, silakan yang sudah selesai. Siapa yang sudah siap mempresentasekan? Kelompok kedua, 1, 2, 3, 4. Belum? Ya, Ibu tunggu yang belum. Ya. Kami dari kelompok kedua ingin menyaksikan hasil diskusi kami tentang koperasi syariah yang saya pahami. Koperasi syariah harus memasuki beberapa syarat, yaitu semua kegiatan dalam koperasi syariah merupakan kegiatan usaha yang halal, baik manfaat dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Presentasi dari kami. Ya, terima kasih atas presentasinya kelompok 2. Kita kasih apresiasi. Ya. Untuk selanjutnya, nah itulah hasil dari diskusi tadi. Nah, dari hasil diskusi ini, ya alhamdulillah, apa materi yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai bank syariah dan koperasi syariah sudah sedikit banyaknya kalian pahami ya. Ada sampai sini ada yang belum bisa kalian pahami atau sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup, Ibu boleh bertanya lagi, Pak. Kegiatannya setor tunai, apalagi menabung, meminjam, apalagi? Nah, penggadaian ada ya. Nah, jadi itulah di antara kegiatan yang ada di bank ya. Ada di bank syariah atau bank konvensional. Nah, setelah kalian ketahui manfaat, prinsip, macam yang sudah Ibu jelaskan tadi dan yang sudah kita bahas minggu lalu tentang asuransi syariah, kalian sudah memahaminya. Jadi nanti kalau kalian ditawari, mau enggak? Kalau mau nabung, mau pilih yang mana? Yang syariah atau yang ada bunga-bunganya? Ya, yang syariah. Nah, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Cukup ya.
Nah, jadi mungkin nanti ada tugas atau PR yang akan Ibu berikan ya. Nah, karena waktunya sudah habis, tadi sudah dipahami ya, sudah bisa menjelaskan yaitu manfaat, macam kegiatan apa saja yang ada di koperasi, bank, dan asuransi syariah ya. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Semangat tetap untuk belajar. Dulu, ya silakan ketua kelas. Siswa siap. Doa mulai. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.